Jadi salah satunya itu yang bikin aku kesel gitu kan. Kenapa kesel? Adalah mereka tuh banyaknya nggak berani tanya aku. Lalu? Nanyanya kepada asisten aku tuh di sana punya 2 asisten. Satu anak Indonesia yang sudah 8 tahun tinggal di Rusia, dia master dari kampusku. Dan satu lagi asistenku orang Rusia gitu kan, perempuan. Jadi aku punya staf laki dan perempuan. Nah, dua-duanya terutama yang laki ini gitu, itu banyak dihubungi orang lah. Saya nggak usah sebut ya, dari mulai aparat, non aparat ya kan, dan macam-macam lah, udah aku judulnya. Itu yang ditanya, ibu di mana? Ibu sedang kemana? Rumah kosong nggak? Bisa datang? Kan anak-anak jadi stres ya. Jadi saya pikir, oh ini nggak bener nih gitu. Apalagi yang saya tahu orang-orang ini juga kenal saya. Lain kalau nggak kenal. Beberapa orang yang telepon itu kenal. Dan buat aku loh, why don't you call me? Gitu kan, itu satu. Kan kesian dong urusan aku merepotkan orang. Pengamat militer Koni Rakudini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim, dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Yang lebih parah, rumahku tuh luar biasa ya. Di sana tuh guru besar tuh ditreat begitu hebat. Kamarku tuh 5, rumahku di tengah sebelah istana atau sebelahnya tahu ini enggak, Museum Faberge. So it's very in the center of the city, it's very beautiful. Nah, karena kamarku banyak, rumahku besar, kalau sahabatku datang ke Rusia, sahabat deket nih, aku masih suruh di rumah aja lah yang perempuan-perempuan dong. Udah di rumah aja, rumah gue oke banget, lu tinggal ke Faberge, tinggal ngapain di hotel? Ngapain di hotel, lu tinggal kemana? Percaya nggak sih, begitu 1-2 hari di rumah, dia upload aja foto, langsung DM-nya diserbu bermacam-macam orang. Mempertanyakan juga dokumen, apa segala. Kan apa sih gitu loh, aku pikir kok jadi aneh ya. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. 37 total dokumen. File dokumen ya, dan di nomor... Kira-kira segitu lah. Segitu ya, bisa menggoncangkan? Pastinya menggoncangkan. Katanya menggoncangkan karena kan nggak tahu ya. Buat saya sih menggoncangkan itu kan tergantung orang ya. Kalau saya baca kan, ya udahlah pastilah beberapa tuh sebenarnya udah muncul sih. Beberapa tuh menurut saya sudah muncul di banyak tempat. Tapi salah satunya? Ya soal korupsi keluarga Joko Widodo misalnya, itu ada 3 seri tentang itu dokumennya. Tapi kalau buat saya sekali lagi nggak tentang itu. Yang saya lebih concern itu adalah tentang nomor 7, yaitu penghancuran PDIP. Jadi memang ada upaya-upaya menghancurkan PDIP. Dan itu mungkin yang menggerakkan saya untuk udahlah, aku kembalikan ke partai dan tolonglah PDIP berbuat sesuatu. Karena PDIP ini kan menjadi partai yang menurut saya menarik ya. Dia partai kuat, dia penyeimbang, kalaupun nggak mau disebut oposisi. Jadi partai seperti ini nggak boleh hilang. Namanya boleh hari ini PDIP, besok siapa gitu. Tapi partai penyeimbang tuh nggak boleh hilang. Kalau negara itu mau berjalan on the right track. Makanya itu saya pikir oke, kalau gitu aku harus kembalikan agar harapan saya kan pasti lebih mudah dari PDIP bertanya langsung kepada Pak Hasto. Ini kita meledakkan lah hari ini atau besok atau lusa instead of aku sebagai teman gitu. Yang kedua juga yang membuat aku menjadi kepikiran gitu ya, oh ternyata politik begini banget, itu file nomor 16 terkait Kapolri. Nah baru saya mau tanyain itu, file nomor 16 soal Kapolri. Nah ini yang saya mesti luruskan karena kan di sini ini adalah ajang untuk mengklarifikasi nih. Nggak klarifikasi, nggak perlu ada klarifikasi apa-apa. Karena nggak ada yang nanya aja, saya cuma bilang ada file apa yang supaya terang benderang. Terang benderang. Clear. Nggak ada yang perlu diklarifikasi. Nah saya cuma mau bicara ini, makanya yang nanya nggak banyak nih, kan gue seneng kalau saya kayak gini. Jadi itu adalah file tentang pergantian Kapolri. Pergantian Kapolri. Jadi ternyata Kapolri itu untuk niat-niat pergantian Kapolri itu ternyata sudah sangat berjalan secara high politik gitu. Nah dokumen itu menyatakan tentang itu.